Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2566. Empat pedangki memotong anggota tubuh biksu itu. Ah, biksu itu berteriak sedih. Yekyu mengambil belati biarawan itu dan berkata dengan muram, saya khawatir Anda belum tahu. Saya seorang dokter, tidak hanya pandai menyelamatkan orang, tetapi juga pandai membunuh orang. Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Setelah Yekyu selesai berbicara, dia memotong puluhan meridian di tubuh biksu dengan belati, dan kemudian memotong sayatan kecil di arteri karotis biksu. Akhirnya, dia menggunakan pohon anggur untuk menggantung biarawan itu terbalik dari pohon tua. Bikhu itu memalingkan kepalanya ke tanah dan kakinya ke langit, dan lubang di arteri karotis terus berdarah. Segera, biarawan itu sekarat. Nikmati dirimu, kamu kehabisan waktu. Yekyu mengatakan sesuatu kepada biksu itu, dan kemudian bertanya kepada Tang Fei, apakah menurutmu metodeku sedikit kejam? Tang Fei menggelengkan kepalanya, kamu hanya memperlakukan orang lain dengan cara orang lain. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Kamu bisa berpikir begitu. Yekyu kemudian berteriak, elang. Ketika Zhu Xionging mendengar tangisan Yekyu, dia dengan cepat berlari dari kejauhan melihat keadaan tragis biksu itu. Zhu Xionging tidak menunjukkan simpati. Yi Sheng, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Bajingan ini membunuh begitu banyak tentara di Istana Hades. Bahkan jika dia dipotong-potong, itu tidak berlebihan. Zhu Xionging memikirkan para prajurit yang meninggal secara tragis di Aula Hades, dan sangat marah. Dia melangkah maju dan menendang biksu itu dengan keras. Tang Tua, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini Zhu Xionging, putra Jenderal Zhu Chengyu. Dia juga seorang prajurit. Setelah perkenalan Yekyu, dia menginstruksikan, elang, bantu Tang Fei mengangkut mayat para prajurit kembali. Oke. Zhu Xionging mengangguk setuju. Yekyu bertanya lagi pada Tang Fei, Tang Tua, di mana kuil kaisar di Tianzhu? Tang Fei berkata, melintasi hutan perawan ini, sampai ke barat, adalah kuil kaisar. Aku mengerti. Yekyu berkata, Tang Tua, kamu dan Xionging bergegas kembali dengan mayat para prajurit. Bagaimana denganmu? Tanya Tang Fei. Aku akan melihat kuil kaisar. Kata Yekyu. Wajah Tang Fei sangat berubah ketika dia mendengar ini, dan dia dengan cepat berhenti, Yekyu, jangan impulsif. Kamu tidak perlu membujukku. Yekyu berkata, kali ini, begitu banyak tentara tewas di Istana Pluto, dan kuil Caesar yang harus disalahkan, terutama Kasyapa Nagarjuna, yang merupakan pelakunya. Jika orang ini tidak dihilangkan, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Kali ini, aku akan menghancurkan Kasyapa Nagarjuna dan melenyapkan kuil kaisar. Saya ingin mereka tahu bahwa mereka yang melanggar negara kita akan dihukum, bahkan jika mereka jauh, mereka yang membunuh rekan saya harus membayar dengan darah dan darah. Bab 2567. Hari berikutnya. Kuil kaisar. Yekyu berdiri di depan kuil, melihat ke atas, dan sebuah kuil kuno muncul di depan mata. Kuil ini luar biasa. Khusyuk dan khusyuk. Seperti istana raksasa. Di kedua sisi gerbang candi, ada 72 pilar batu besar, dan 2 ular kobra raksasa diukir di gerbang. Yekyu melangkah maju dan datang ke pintu masuk kuil, dia akan meninju pintu, tetapi tiba-tiba, pintu tiba-tiba terbuka. Seorang biarawan keluar dari dalam. Biksu itu berusia awal 20-an, mengenakan jubah merah dan cincin perak besar di telinga kanannya. Melihat Yekyu, biksu itu tertegun sejenak, lalu menggumamkan beberapa patah kata. Yekyu tidak mengerti satu kata pun, jadi dia bertanya langsung dalam bahasa Mandarin, di mana pohon naga Kaye? Biksu itu memandang Yekyu dengan heran dan bertanya, saya tidak tahu mengapa pendonor bertanya kepada Yang Mulia. Biksu itu berbicara bahasa Cina dengan fasih. Di mana Kasyapa Nagarjuna? Yekyu bertanya lagi. Pendonor ingin bertemu dengan Yang Mulia, biksu itu bertanya balik. Yekyu berkata, saya datang ke sini untuk mencari Kaye Nagarjuna. Jika Anda tahu di mana dia, tolong bawa saya menemuinya.
"Donor, di mana orang suci itu?" tanya biarawan itu. Ye Qiu bertanya-tanya, "Santo? Santo apa?" Bikhu itu berkata, "Karena pendonor datang untuk memberi penghormatan kepada Yang Mulia, apakah dia tidak mengetahui peraturan Yang Mulia? Tidak peduli siapa itu, jika Anda ingin melihat Yang Mulia, Anda harus menghadirkan seorang santo muda. Jika tidak, Yang Mulia tidak akan terlihat." Ye Qiu tiba-tiba teringat bahwa ada tradisi kuno di Tianzhu, bahwa setelah anak perempuan dari keluarga miskin memasuki masa pubertas, mereka akan dipaksa untuk menjual diri ke kuil dan melayani para tetua kuil. Ini adalah asal-usul orang suci. Mereka juga memiliki nama yang disebut pelacur kuil. Orang suci ini sangat menyedihkan. Mereka tidak bisa menikah atau memiliki perasaan. Mereka harus melayani para tetua kuil sepanjang hidup mereka sampai mereka menjadi tua, dan akhirnya mati sendirian. Terus terang, mereka adalah budak. Ye Qiu tidak menyangka akan bertemu Kasyapa Nagarjuna, dan ada aturan seperti itu. Karena dermawan tidak membawa orang suci, silakan kembali. Setelah biksu selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Ye Qiu menunjuk ke kuil dan bertanya, apakah Kasyapa Nagarjuna ada di dalam? Alasan mengapa dia ingin bertanya dengan jelas adalah karena dia khawatir melarikan diri tanpa hasil. Selama dia yakin bahwa Kasyapa Nagarjuna ada di dalam, maka dia tidak perlu bersikap sopan. Donor, seperti yang saya katakan barusan, jika Anda ingin melihat Yang Mulia, Anda harus menghadirkan seorang santo muda, jika tidak, Anda tidak akan dapat melihat Yang Mulia, ayo pergi. Biksu itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Bab 2568. Ye Qiu berkata, saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Kasyapa Nagarjuna. Jika saya melewatkan acara besar, saya khawatir Anda tidak akan mampu membelinya. Saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, apakah Kasyapa Nagarjuna ada di dalam? Bikhu itu berkata, Yang Mulia secara alami ada di kuil. Saya tidak tahu apa yang ingin pendonor lihat untuk Yang Mulia. Apa itu? Bunuh dia. Nada bicara Ye Qiu tiba-tiba menjadi dingin, dan menunjukkan. Memanggil. Energi pedang menembus alis biksu, dan dengan ledakan, biksu muda itu jatuh ke tanah, matanya melebar, dan dia tidak bisa beristirahat. Ye Qiu mengabaikan mayat itu dan melangkah ke pintu. Setelah memasuki pintu, sebuah alun-alun besar muncul di depan Ye Qiu, dan sekelompok biksu sedang menyapu lantai di alun-alun. Penampilan Ye Qiu menarik perhatian kelompok biksu penyapu ini. Salah satu biksu setengah baya datang, wajahnya penuh ketegasan, dan dia terus berbicara. Ye Qiu tidak mengerti bahasa Tianzhu, tetapi dari ekspresi dan nada biksu paruh baya, dia bisa menebak bahwa biksu ini menyuruhnya keluar. Ledakan! Ye Qiu memukul biksu itu dengan satu pukulan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Para biksu lain ketakutan dengan taktik Ye Qiu dan berdiri di sana, tidak sadar untuk waktu yang lama. Jelas, mereka tidak menyangka seseorang akan berani membunuh orang di kuil. Ambil kesempatan ini. Ye Qiu bergegas keluar dan melemparkan beberapa pukulan seperti kilat, melumpuhkan beberapa biksu. Kemudian, masuk ke kuil. Sepanjang jalan, Ye Qiu bertemu dengan lusinan biksu, dan tanpa kecuali, mereka semua terbunuh. Ye Qiu terus pergi ke kedalaman kuil. Tiba-tiba, seorang biksu setengah baya dengan sifat baik hati berdiri di jalan. Bikhu itu berusia 45 tahun, dengan wajah bulat dan telinga lebar, jubah merah menutupi tubuhnya, dan sebuah vajra di tangannya. Ye Qiu menemukan bahwa jubah di tubuh biarawan itu dijahit dengan benang emas, dan wajahnya megah. Dia menyadari bahwa biksu ini mungkin memiliki status tinggi di kuil. Di mana Kasyapa Nagarjuna? Ye Qiu bertanya, tidak merahasiakan niat membunuhnya. Biksu Parubaya berkata, Donor, Anda telah jatuh ke jalan iblis. Jika Anda tidak melihat ke belakang, Anda tidak akan menyesalinya. Dentang! Ye Qiu tidak menunggu biksu Parubaya menyelesaikan kata-katanya, dan ujung jarinya merangsang energi pedang dan menebas. Biksu Parubaya itu tidak menanggapi dengan lambat, dan dengan cepat memblokir energi pedang dengan vajra. Kapan? Sebuah ledakan keras. Vajra hancur seketika.
Bab 2569. Biksu Parubaya terguncang mundur selusin langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya, sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya, dan wajahnya menjadi serius. Bersenandung. Biksu Parubaya membuka tangannya, dan 9 jalur energi sejati muncul dari punggungnya, dengan aura mengerikan. Setelah itu, biksu setengah baya mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan cahaya keemasan samar meletus dari tinjunya. Pada saat yang sama, penampilan biksu Parubaya itu menghilang, digantikan oleh tatapan membunuh. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani membuat masalah di kuil, tidak sayang untuk mati. Saya menyarankan Anda, lebih baik meminta maaf pada diri sendiri. Sebaliknya, Yekyu menyela, jika tidak, apa yang kamu inginkan? Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke neraka. Setelah biksu Parubaya selesai berbicara, tubuhnya seperti listrik, dan dia meninju Yekyu tepat di jantungnya. Ketika tinjunya terbanting, ada suara angin dan guntur, yang sangat kuat. Bagaimanapun, biksu Parubaya ini adalah pria kuat yang telah mengembangkan 9 ki sejati, jika dia ditempatkan pada daftar dewa, maka dia juga merupakan 3 eksistensi teratas dalam daftar dewa. Namun, Yekyu tidak takut. Dia bahkan membunuh pembudidaya abadi di puncak pendirian yayasan, jadi bagaimana dia bisa takut pada Master 9 Jalan Ki Sejati? Yekyu berdiri di sana dan tidak bergerak, dia hanya menembak ketika tinju biksu Parubaya itu masih setengah meter darinya. Yekyu membuka 5 jari tangan kanannya dan dengan cepat meraih kepalan tangan biksu Parubaya itu dan mengepalkannya dengan keras. Retakan! Tinju biarawan itu meledak menjadi kabut darah. Apa? Biksu Parubaya itu berteriak. Pada saat ini, tangan kiri Yekyu berubah menjadi pisau telapak tangan, seperti senjata ilahi yang tiada taranya, melepaskan ujung yang tajam, dengan cepat menebas tubuh biksu Parubaya itu. Engah. Tubuh biksu Parubaya itu dipotong oleh Yekyu. Dalam sekejap, darah berceceran, tumpah ke seluruh tanah, dan pemandangannya sangat berdarah. Yekyu tidak menunjukkan belas kasihan. Jika bukan karena orang-orang ini, bagaimana mungkin para prajurit di Istana Hades bisa mati? Kalian harus tahu bahwa para pejuang itu adalah ujung tombak negara, dan mereka telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya. Untuk waktu yang lama, mereka berada di garis depan membela negara dan membela negara, tetapi pada akhirnya mereka dibunuh secara brutal. Oleh siapapun. Memikirkan situasi tragis saat mereka berkorban, hati Yekyu dipenuhi dengan niat membunuh. Ledakan! Yekyu melangkahi mayat biksu Parubaya itu dan melanjutkan. Bab 2570. Yekyu terus berjalan jauh ke dalam kuil. Segera, dia datang ke sebuah pagoda Buddha. Pagoda ini tingginya sekitar 60 hingga 70 meter, diukir dari sepotong granit dan beratnya 100 ton. Berat dan serius. Ini sudah merupakan bangunan terakhir dari kuil Sesar, yang berarti bahwa Kasapa Nagarjuna hanya bisa tinggal di stupa ini. Di mana pohon naga Kasyapa? Yekyu berteriak keras. Dalam suaranya, ada kekuatan ki sejati, dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, itu seperti ledakan guntur. Sikat! Angin sepoi-sepoi bertiup. Yekyu mendongak dan melihat seorang biksu tiba-tiba muncul di puncak menara. Biarawan itu tampak baru berusia 40 atau 50 tahun, tetapi perubahan hidupnya menunjukkan bahwa usianya yang sebenarnya lebih dari itu. Dia mengenakan jubah hitam, dengan cincin emas besar di hidungnya, berdiri di pagoda, dan di lehernya ada ular piton emas dengan lengan tebal. Yekyu menemukan bahwa budidaya pihak lain seperti jurang, dan dia tidak bisa melihatnya sekilas, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu pohon naga kaye? Biksu itu tidak menjawab dan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu membuat begitu banyak kebisingan di sini? Setelah biksu mengatakan ini, dia tiba-tiba mencium bau darah, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin, kamu membunuh orang di kuilku? Yekyu berkata dengan dingin, semua orang di kuil ini, kecuali kamu, sudah mati. Oke? Kasyapa Nagarjuna merasakannya sejenak, dan tiba-tiba, sepasang pupil itu tiba-tiba terbuka, dan cahaya di matanya sangat menakutkan, seperti 2 pedang surgawi, memancarkan aura yang menakutkan.
Kamu benar-benar membunuh murid-murid kuilku saat kamu sedang berlatih. Siapa kamu? Kasyapa Nagarjuna bertanya dengan dingin. Sebagai seorang kultivator abadi di tahap tengah dari alam yang mulia, jika dia tidak mengabdikan dirinya untuk kultivasi sebelumnya, dia akan menyadari ketika Yekyu membunuh orang pertama. Yekyu melaporkan namanya, dengar, nama saya Yekyu dan saya berasal dari Cina. Ada niat membunuh di mata Kasyapa Nagarjuna. Dalam hidupnya, dia paling membenci orang Tionghoa. Saat itu, dia akhirnya menjadi seorang kultivator abadi dan ingin menantang master dunia, jadi dia pergi ke Cina. Siapa tahu, ketika saya pertama kali tiba di perbatasan, saya bertemu wali, dan terluka parah oleh wali. Untuk alasan ini, butuh 10 tahun baginya untuk pulih dari cedera. Saya tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda datang hari ini dan membunuh semua muridnya. Bab 2571. Hari ini, kamu harus mati. Kasyapa Naruto meludahkan 5 kata, dan kemudian bertanya, namun, sebelum membunuhmu, aku punya pertanyaan. Saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya, mengapa Anda memiliki kebencian yang mendalam terhadap saya? Mengapa Anda ingin membantai murid-murid kuil saya? Yekyu berkata, pembalasan. Pembalasan. Kasyapa Nagarjuna semakin bingung. Yekyu berkata, muridmu membunuh banyak tentara di istana Hades kami di perbatasan. Dia berkata bahwa mereka dibunuh atas perintahmu. Kasyapa Nagarjuna bertanya, di mana orang-orang dari Fuloulan? Siapa Fuloulan? Muridmu itu? Yekyu berkata, aku sudah membunuhnya. Apa? Kasyapa Nagarjuna kaget dan marah. Aku di sini hanya untuk satu tujuan, untuk membantai kalian semua. Suara Yekyu jatuh, dan dia maju selangkah dengan aura kuat yang mengguncang dunia. Dia menunjuk ke pohon naga kasapa yang berdiri di atas menara, dan berteriak keras, kemarilah dan mati. Mendengus. Kasyapa Nagarjuna mendengus dingin, dengan wajah muram, sebagai penguasa kuil. Dalam beberapa dekade terakhir, tidak ada yang berbicara menentangnya seperti hari ini. Apakah anak ini berumur panjang? Tiba-tiba, Kasyapa Nagarjuna seperti bangun seperti binatang buas, dan mesin udara yang menakutkan meluncur, dan ada suara, krek, di udara, seperti petasan. Yekyu tahu bahwa ini bukan sejenis petasan, tetapi momentum Kaya Nagarjuna terlalu kuat, menghancurkan udara. Yekyu tidak takut, dan berteriak lagi, keledai tua botak, berguling dan mati. Lancang! Kasyapa Nagarjuna meneguk minumannya, dan gelombang suara datang dalam sekejap. Yekyu melemparkan pukulan, menghancurkan gelombang suara, diikuti oleh pedang 6 denyut. Memanggil. 6 pedangki menembus udara dan menebas ke arah Kasyapa Nagarjuna secara bersamaan. Tips untuk mengukir serangga. Kasyapa Nagarjuna mengulurkan telapak tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Dalam sekejap, 6 pedangki menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Hati Yekyu terkejut, dan dia diam-diam berkata, seperti yang diharapkan dari orang kuat di alam yang mulia, dia jauh lebih kuat dari muridnya. Pohon naga Kasyapa menatap Yekyu dan berkata, kamu bahkan bukan seorang kultivator. Kamu benar-benar mencari kematian jika kamu berani datang ke kuil untuk membuat masalah. Kasyapa Nagarjuna seperti dewa yang tinggi, dan ada penghinaan tanpa akhir dalam suaranya yang sedingin es, dan dia tidak menganggap serius Yekyu sama sekali. Bab 2572. Yekyu tertawa, keledai botak tua, saya telah membantai semua orang di kuil Anda. Anda tidak memiliki arti untuk hidup sendiri. Dengarkan saran saya, Anda mungkin juga bunuh diri dan menemani murid-murid Anda. Ledakan. Sebelum kata-kata Yekyu selesai, Kaya Nagarjuna memulai. Dia menukik turun dari udara, dan tinjunya menghantam kepala Yekyu, seperti bintang jatuh, sangat menakutkan. Namun, dalam menghadapi serangan kuat dari seorang ahli realm yang mulia, Yekyu tidak hanya tidak takut, tetapi juga bersemangat. Dia akhirnya bertemu dengan master dari alam yang mulia, dan hanya mengambil kesempatan ini untuk menguji kekuatan tempurnya secara menyeluruh. Yekyu ingin tahu tingkat kekuatan tempur apa yang bisa dia capai ketika dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Yekyu membanting tinju Kaya Nagarjuna dengan keras.
Bersaing denganku dalam kekuatan, pengadilan kematian. Ada seringai di sudut mulut Kasyapa, dan tinjunya bertabrakan dengan tinju Yekio. Bang! Dampak kekerasan menyebabkan aliran udara yang mengejutkan. Kasyapa Naruto mundur dalam sekejap dan kembali ke puncak menara, dengan kilatan kejutan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa meskipun Yekio bukan seorang kultivator, dia masih akan menerima pukulan darinya. Anak ini sangat kuat. Kasyapa Nagarjuna bergumam dalam hatinya, dan matanya menjadi lebih dingin. Adapun Yekio, dia juga terkejut. Dalam pukulan ini barusan, dia menggunakan 80% dari kekuatannya, dan dia sebenarnya setara dengan pohon naga Kasyapa. Tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong, ternyata kamu memiliki beberapa keterampilan. Kasyapa Nagarjuna berdiri di puncak menara, matanya dingin, dan niat membunuhnya tak tertandingi. Meskipun basis kultivasimu lebih tinggi dariku, hari ini, aku pasti akan membunuhmu untuk membalas pengorbanan rekan-rekan di Istana Hades. Semangat juang Yekio tinggi, dan tidak ada rasa takut. Kamu berani berbicara di depan kursi ini hanya dengan sedikit kekuatan. Nah, kursi ini akan memberitahu kamu sekarang betapa rentannya kekuatanmu. Kasyapa Nagarjuna selesai berbicara, tubuhnya penuh dengan ki dan darah, dan mata itu tiba-tiba berubah menjadi dua lampu ajaib, yang sangat menakutkan. Prajna Gonggajah Naga! Kasyapa Nagarjuna berteriak keras, seperti ledakan yang menggelegar, menyebabkan seluruh pagoda bergetar. Pada waktu bersamaan, angkat kepala tinggi. Nyanyian naga terdengar dari Kasyapa Nagarjuna, dan dia seperti naga sungguhan, dengan kekuatan ilahi. Yekio jelas merasa bahwa kekuatan Kaya Nagarjuna telah meningkat berkali-kali dalam sekejap mata. Membunuh! Yekio mengeluarkan raungan keras, dan tubuhnya naik ke udara seperti anak panah yang tajam, langsung melesat ke puncak menara. Pertempuran hidup dan mati pecah. Bab 2573. Yekio naik ke langit, dan tembakannya adalah tinju pembunuh naga, yang dengan keras menghantam Kaya Nagarjuna. Kasyapa Nagarjuna masih tidak menganggap serius Yekio, menurut pendapatnya, selama dia bukan seorang kultivator, dia tidak akan menjadi ancaman baginya. Oleh karena itu, dia tidak melepaskan energi naga, tetapi hanya menggunakan seni gajah naga Prajna untuk mengalahkan Yekio yang berkuasa. Ledakan! Tinju bertabrakan, seperti petir. Yekio tidak mundur sedikit pun, dan Kasyapa Nagarjuna juga berdiri di tempat dan tidak bergerak. Sangat kuat, kekuatannya telah meningkat setidaknya 5 kali lipat. Yekio terkejut. Seperti semua orang tahu, Kasyapa Nagarjuna bahkan lebih terkejut. Bagaimana mungkin? Mengapa anak ini begitu kuat? Kasyapa Nagarjuna merasa luar biasa, meningkatkan kekuatannya lagi, dan meninju Yekio lagi. Ledakan! Yekio meninjunya dengan keras. Kali ini, keduanya berimbang. Datang lagi! Kasyapa Nagarjuna sedikit marah, dan dia gagal mengusir Yekio dengan 2 pukulan berturut-turut, yang memalukan baginya. Ledakan! Tinju bertabrakan lagi. Lengan Yekio mati rasa untuk beberapa saat, dan dia hampir kehilangan pijakan dan jatuh dari pagoda. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Kasyapa Nagarjuna masih meningkat. Sepertinya hanya 80% dari kekuatannya tidak cukup, dan kekuatannya harus ditingkatkan. Yekio diam-diam berkata, "Wah, aku ingin melihat, berapa banyak pukulan yang bisa kamu blokir." Kasyapa Naruto tampak muram, dan setelah dia selesai berbicara, tinjunya datang lagi. Ledakan! Yekio bertemu dengannya dengan pukulan, menggunakan 90% dari kekuatannya. Saat ini, Kasyapa Nagarjuna hanya merasakan ledakan rasa sakit di kepalan tangannya, dan tangan kanannya hampir pecah. Anak aneh macam apa ini? Bagaimana kekuatannya bisa begitu besar? Mungkinkah dia dilahirkan dengan kekuatan suci? Kasyapa Nagarjuna harus meningkatkan keterampilan gajah naga Prajna secara ekstrim, dan mendengus dingin di dalam hatinya, aku tidak percaya, kamu masih bisa memblokirku. Ledakan! Kekuatan yang kuat keluar dari kepalan tangan Kasyapa Nagarjuna, sangat ganas, disertai dengan ledakan nyanyian naga, sangat menakutkan. Bab 2574.
Ye tidak berani gegabah, dia menggunakan 10% kekuatannya, dan tinjunya terbungkus lapisan cahaya keemasan terang, seperti meteor, dan tiba-tiba menghantam tinju Kaya Nagarjuna. Ledakan! Begitu kedua tinjunya bersentuhan, Kasapa Naruto terkejut, dan kengerian muncul di matanya. Awalnya, setelah dia meningkatkan seni gajah naga prajnanya secara ekstrim, dia sangat percaya diri, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Yekiyu juga meningkat berkali-kali, membuatnya sulit untuk ditandingi. Pada saat ini, retakan! Tangan kanan Kasapa Nagarjuna patah dan darah berceceran. Ketika dia ceroboh, dia tertangkap basah dan menderita kerugian besar. Setelah Yekiyu melukai Kaya Nagarjuna dengan satu pukulan, dia menjadi lebih berani, dan dia bergegas maju, tinjunya dipenuhi dengan semangat juang yang tak tertandingi yang akan mendominasi dunia. Saya harus mengakui bahwa Dragon Slayer Fist benar-benar menakutkan. Yekiyu menggunakan seni naga 9 putaran dewa untuk bekerja sama dengan tinju pembunuh naga, dan kekuatan tempurnya tiba-tiba naik ke tingkat yang baru. Dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh lawan sementara Kasapa Nagarjuna masih shock. Bang! Yekiyu dengan cepat memukul bahu Kasapa Nagarjuna dengan pukulan. Engah! Kasapa langsung menyemburkan darah dari mulutnya, bahunya bergetar hebat, dan terlempar dari pagoda oleh pukulan Yekiyu. Yekiyu mengikuti dan melompat dari pagoda. Dengan kekuatan besar di kaki kanannya, dia dengan cepat menginjak dada Kasapa Nagarjuna. Jika dia mengambil langkah ini dengan tegas, bahkan jika Kasapa Nagarjuna adalah pembangkit tenaga listrik dari alam mulia, dia akan menderita kerugian besar. Kasapa Nagarjuna memperhatikan niat Yekiyu, dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya di depannya, dan kemudian, cahaya putih melesat ke langit. Segel berlian roda hebat. Ledakan. Yekiyu tertembak di tempat. Kemudian, keduanya jatuh di bawah pagoda. Kasapa Nagarjuna berdiri, tulang bahunya remuk, dan sedikit darah merah mengalir dari sudut mulutnya. Di sisi lain, Yekiyu tampak jauh lebih malu. Setelah dia terkena segel Vajra roda besar Kasapa Nagarjuna, tubuhnya terbang keluar dan jatuh ke tanah, dua tulang di punggungnya patah, darah di dadanya berguling, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Engah! Darah jatuh ke tanah, memancarkan cahaya keemasan. Darah emas! Kasapa Nagarjuna terkejut, lalu mencibir, "Saya katakan mengapa kekuatan Anda begitu besar, ternyata Anda memiliki fisik yang istimewa. Sayang sekali kamu bukan seorang kultivator abadi, jika tidak, kursi ini mungkin belum tentu menjadi lawanmu. Jadi, kamu tidak bisa lepas dari kematian hari ini." Yekiyu mencibir, "Jangan banyak bicara, meskipun saya bukan seorang kultivator abadi, saya masih menyakiti Anda. Ini hanya luka kecil, tidak apa-apa." Kasapa Naruto selesai berbicara, tangannya tercetak di depannya, dan seketika, lapisan tebal cahaya putih menyelimuti dirinya. Bab 2575. Kemudian, luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pupil mata Yekiyu menyusut tajam. Bagaimanapun, saya masih meremehkan metode pembudidaya abadi. Namun, semangat juang Yekiyu tidak melemah sedikit pun. "Wah, barusan aku ceroboh dan membiarkanmu mengambil keuntungan kecil. Selanjutnya, kursi ini tidak akan memberimu kesempatan." Suara Kasapa Nagarjuna jatuh, dan momentum di tubuhnya berubah, seolah-olah Raja Iblis 9 ketenangan telah lahir. Dalam sekejap, ki naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. 1, 2, 3. 18 penuh. Setiap energi naga panjangnya sekitar 30 kaki, dan cahaya keemasan bersinar. Ledakan. Yekiyu juga melepaskan 8 ki bawaan. Dengan hanya beberapa ki bawaan-bawaan, saya hanya ingin berurusan dengan kursi ini dan melebih-lebihkan apa yang bisa saya lakukan. Kasapa Nagarjuna mengulurkan tangan kanannya, dan pada detik berikutnya, sebuah pita terbang keluar dari pagoda dan mendarat di telapak tangannya. Itu adalah tongkat ajaib yang terbuat dari emas. Yekiyu melihat bahwa musuh menggunakan senjata, dan dia dengan cepat mengeluarkan pedang kaisar dari tas Qian Kun. Dentang! Pedang kaisar terhunus, memperlihatkan ujung yang tak tertandingi.
Keledai botak mati, ke sini, aku akan mengantarmu. Yekyu berteriak. Ledakan. Kasyapa Nagarjuna memegang tongkat ajaib itu, menunjuk ke arah Yekyu, dan bergegas seperti kilat. Meskipun dia hanya satu orang, auranya terlalu menakutkan, seperti 1000 pasukan, dan aura pembunuhnya luar biasa. Membunuh. Yekyu juga bergegas keluar, memegang pedang kaisar, semangat juangnya sangat kuat. Dalam sekejap, tongkat sihir dan pedang kaisar bertabrakan, dan mereka bentrok dengan sengit. Anehnya, Yekyu tidak mundur setengah langkah dalam menghadapi serangan dari pembangkit tenaga listrik di panggung tengah Venerable Realm. Niat membunuh menyelimuti dunia ini. Semangat juang melonjak. Hanya dalam 2 menit, pedang kaisar dan tongkat sihir bertabrakan ratusan kali. Keduanya menabrak pagoda dari tanah, dan kemudian bertarung dari pagoda ke tanah. Tiba-tiba, kecepatan keduanya meningkat pada saat yang sama, lalu dengan cepat bertabrakan satu sama lain, dan kemudian lewat. Pada saat ini, sesosok jatuh dari pagoda, dan rangkaian bunga darah emas ditaburkan di udara. Ledakan. Yekyu mendarat di tanah, dan dia dengan cepat mundur jauh sebelum dia bisa menstabilkan langkahnya. Melihat ke bawah, ada luka mengerikan di tulang rusuk kanannya, meneteskan darah. Bab 2576. Wah, tantang aku, kamu hanya punya jalan buntu. Kasyapa berdiri di atas menara dan berkata dengan acuh tak acuh. Yekyu terdiam, mengeluarkan beberapa ramuan obat berusia beberapa ratus tahun dari tas Qian Kun, menghancurkannya dan menelan semuanya. Segera, energi obat yang besar tersebar ke meridian, dan Yekyu menggunakan energi bawaan untuk memperbaiki cedera dengan cepat. Setelah beberapa saat, membunuh. Yekyu merong pelan, memegang pedang kaisar, dan naik ke langit lagi. Mati. Kasyapa Nagarjuna membawa kekuatan ilahi yang mengerikan, seperti bola meriam yang menukik turun dari langit, dan gelombang yang menghancurkan sangat besar. Ledakan. Tiba-tiba, guntur jatuh dari langit dan menghantam Kasyapa Nagarjuna. Yekyu menggunakan mantra 5 guntur. Meskipun mantra 5 guntur sangat kuat, Kasyapa Nagarjuna bagaimanapun juga adalah seorang kultivator tingkat tengah dari alam yang mulia. Setelah disambar petir, dia tidak terluka. Bahkan itu tidak bisa menghentikannya untuk sesaat. Kasyapa Nagarjuna terus menyelam ke bawah. Ilmu pedang yang tak tertandingi. Yekyu menggunakan ilmu pedang yang Ye Wushuang berikan padanya lagi, dan dalam sekejap, semangat juangnya meningkat lagi, dan dia tiba-tiba menebas ke arah Kaye Nagarjuna. Gulungan. Tongkat sihir di tangan Kasyapa Nagarjuna menghantam kepala Yekyu. Melihat itu, tongkat ajaib itu hendak mengenai kepala Yekyu. Tiba-tiba Kasyapa Nagarjuna merasa tubuhnya diikat dengan tali, dan seluruh tubuhnya kaku. Apa yang telah terjadi? Tepat ketika Kasyapa Nagarjuna bingung, pedang kaisar jatuh padanya. Engah! Darah terciprat. Sebuah bekas pedang sepanjang 20 cm muncul di dada Nagarjuna Kasyapa, dan tulang-tulangnya terbuka, dan dia terluka parah. Yekyu diam-diam mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Pedang yang dia buat barusan berlari menuju jantung Kasyapa Nagarjuna, namun mantra imobilisasi hanya bertahan kurang dari 2 detik, sehingga Kasyapa Nagarjuna terhindar dari pukulan fatal tersebut. Yekyu meletus lagi dengan pedang ilahi 6 berurat. Pedang Ki Meraung. Bab 2577. Kasyapa Nagarjuna tidak mengambil Excalibur 6 Vena ke matanya sama sekali, dan dia mengayunkan tongkat sihirnya, menghancurkan energi pedang. Yekyu terus menggunakan pedang ilahi 6 Vena. Tiba-tiba, energi pedang ada di mana-mana di udara, seperti jaring pedang kedap udara, menyelimuti Kasyapa Nagarjuna. Tidak ada gunanya, gerakanmu terlalu lemah untuk mengancamku. Engah! Sebelum Kasyapa Nagarjuna bisa berbicara, semburan darah panas memercik ke wajahnya. Baru pada saat inilah Kasyapa Nagarjuna menyadari bahwa tujuan Yekyu untuk terus-menerus mengilhami 6 pedang ilahi berurat bukanlah untuk membunuhnya sama sekali, tetapi untuk membunuh ular piton emas. Piton emas yang awalnya melingkar di lehernya sudah jatuh ke tanah saat ini, dan tubuh ular itu dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang berurat 6. Bunuh hewan peliharaanku, kamu mencari kematian.
Kasyapa Nagarjuna benar-benar marah, dan dia mengayunkan tongkat sihirnya dengan keras. Untuk sesaat, bayangan muncul di mana-mana di udara. Bayangan-bayangan ini berubah menjadi sangkar yang tiada taranya, menutupi Yekyu dari langit. 18 naga berlama-lama di belakang pohon naga Kasyapa, dan cahaya ilahi menari, seperti dewa, waktu yang mengejutkan. Yekyu tidak takut dan menggunakan seni pedang kata rumput. Ledakan. Bentuk pertama dan kedua dari seni pedang berbentuk rumput digunakan satu demi satu, dan niat pedang menakutkan yang melonjak dengan keras bertabrakan dengan bayangan tongkat sihir. Tiba-tiba, dunia bergemuruh. Melihat Yekyu memblokir serangannya, Kasyapa Naruto mendengus dingin, dan tiba-tiba meninju Yekyu. Pukulan ini, dia menggunakan 9 energi naga. 9 naga ki melilit lengannya, dan kekuatannya meroket, seolah-olah gunung menghantam. Yekyu tidak berani ceroboh. Pertama, dia menggunakan 13 pose Tai Chi untuk melepaskan setengah dari kepalan tangan Kaye Nagarjuna. Segera setelah itu, tinju pembunuh naga meletus. Ledakan. 2 tinju bertabrakan. Engah. Yekyu dan Kasyapa Nagarjuna mengguncang tubuh mereka pada saat yang sama dan terbang ke belakang, keduanya muntah darah. Itu adalah konfrontasi hidup dan mati yang tragis. Meskipun ranah Kaye Nagarjuna jauh lebih tinggi daripada milik Yekyu, kekuatannya tidak sebaik milik Yekyu. Yekyu juga bertarung melawan Kaye Nagarjuna begitu lama karena kekuatan supernya. Penjahat macam apa orang ini? Dia bisa bertarung denganku begitu lama bahkan tanpa melangkah ke ambang keabadian. Jika dia menjadi seorang kultivator, lalu apa itu? Kasyapa Nagarjuna ketakutan dan marah, dan berteriak pada Yekyu, selain kekuatan, keterampilan apa lagi yang kamu miliki? Yekyu mencibir, selain ranah, apa lagi yang kamu miliki? Kamu, Kasyapa Nagarjuna terdiam, menarik napas dalam-dalam, menunjuk Yekyu dan berteriak, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Bab 2578. Yekyu mencibir, apa yang Anda katakan persis seperti yang ingin saya katakan. Membunuh. Kasyapa Nagarjuna mengeluarkan raungan keras, memancarkan energi darah yang kuat ke seluruh tubuhnya, dan 18 aura naga melilit tubuhnya, membuatnya tampak seperti Raja Iblis yang bergegas keluar dari neraka 9 keheningan, tak terbatas dan menakutkan. Membunuh. Yekyu juga mengeluarkan raungan panjang, memegang pedang kaisar dan menyerang dengan putus asa. Ketika jalan bertemu, yang berani menang. Basis kultivasinya jauh lebih rendah daripada Kasyapa Nagarjuna, dan hanya dengan bertarung melawan air dia bisa membunuh Kasyapa Nagarjuna. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan memulai pertempuran belanja yang menghancurkan bumi. Kasyapa Nagarjuna seperti binatang buas, dengan cahaya ganas di matanya, melambaikan tongkat sihirnya, dan dengan panik menyerang Yekyu. Yekyu memegang pedang kaisar dan menggunakan ilmu pedang yang tak tertandingi untuk menebas lawan. Pada saat yang sama dengan pertukaran senjata, sisi lain dari keduanya tidak diam, dan mereka terus meninju dan membenturkan. Tidak butuh waktu lama. Keduanya memiliki luka. Namun, Yekyu bahkan lebih buruk. Yekyu sekarang ditutupi dengan darah emas, bekas luka di mana-mana, dan jumlah tulang yang patah tidak diketahui. Anda harus tahu bahwa setelah Yekyu berlatih seni naga 9 putaran, tubuhnya sebanding dengan tulang besi dan tembaga, dan sekarang dia telah menderita trauma seperti itu, yang menunjukkan betapa kuatnya Kaye Nagarjuna. Kasyapa Nagarjuna dalam kondisi yang lebih baik daripada Yekyu, tetapi luka-lukanya juga serius. Seluruh lengan kirinya kabur dengan darah, dan hampir hancur berkeping-keping oleh tinju Yekyu. Tak satu pun dari mereka berhenti untuk pulih dari cedera mereka. Anda datang dan pergi, dan mereka terus menyerang tanpa memberi satu sama lain kesempatan untuk bernapas. Merobek. Ketika pedang kaisar dan tongkat sihir bertabrakan, 5 jari Kasyapa Nagarjuna seperti kait, dan dia dengan cepat merobek sepotong daging dari kaki Yekyu. Kemudian, dia memasukkan potongan daging itu langsung ke mulutnya dan menelannya dengan 3 atau 2 pukulan. Kasyapa Nagarjuna menyeringai, giginya yang putih bernoda darah emas, tampak mengerikan dan menyeramkan. Bertarung. Yekyu juga menjadi gila. Pertama,
dia memblokir tongkat sihir dengan pedang kaisar, dan kemudian ketika Kasyapa Nagarjuna menyerang, dia menggunakan mantra imobilisasi untuk menahan Kasyapa Nagarjuna selama 2 detik, dan akhirnya meninju tubuh Kasyapa Nagarjuna di perut. Engah! Yekyu meninju perut Kaya Nagarjuna. Pada saat ini, minum! Kasyapa Nagarjuna berteriak keras, Yekyu seperti disambar petir yang tumpul, hanya merasa pusing, ngantuk melanda, dan tanpa sadar, bahkan gerakan di tangannya terhenti. Ledakan! Kasyapa Nagarjuna menendang lututnya dan mengenai perut Yekyu. Segera, Yekyu terbang keluar seperti bola, dan tubuhnya melengkung di udara, menghantam tanah sejauh 100 meter. Bab 2579. Bang! Tubuh Yekyu jatuh dengan keras ke tanah, seluruh tubuhnya tampak hancur berantakan, dan dia memuntahkan darah. Baru pada saat inilah Yekyu terbangun dari keadaan mengantuk itu. Kenapa aku tiba-tiba merasa pusing barusan? Apakah itu beracun? Tidak, saya kebal terhadap semua racun dan tidak akan diracuni. Yekyu memejamkan matanya dan merasakannya, dan ternyata dia memang tidak diracuni. Aneh, ada apa? Tepat ketika Yekyu bingung, Kasyapa Nagarjuna memegang tongkat ajaib dan membunuhnya lagi. Yekyu dengan cepat berdiri dari tanah. Minum! Kasyapa Nagarjuna tiba-tiba berteriak keras. Tiba-tiba, perasaan itu muncul kembali, Yekyu hanya merasa pusing, dan tubuhnya gemetar. Ini, teknik serangan mental. Yekyu bereaksi dan segera memobilisasi 8 jalan ki bawaan untuk melindungi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, rasa pusing itu hilang. Namun, tongkat sihir sudah ada di depannya. Dengan tergesa-gesa, Yekyu mengayunkan pedang kaisar dan tongkat sihir menghantamnya dengan keras. Dengan suara "dang" yang keras, Yekyu terlempar ke belakang. Ledakan! Kasyapa Nagarjuna mengejarnya seperti kilat, mencoba membunuh Yekyu. Pembunuhan! Yekyu mengeluarkan raungan keras, dan tiba-tiba 720 pedang muncul di sekelilingnya, membentuk lingkaran dan berputar di sekitar Yekyu. Segera, niat pedang ini diringkas menjadi satu, berubah menjadi bayangan pedang besar sepanjang beberapa kaki, dan menebas di udara. Kuat! Kasyapa Nagarjuna menghindari niat pedangnya, dan terus membunuh Yekyu. Yekyu menggunakan teknik membunuh lagi, dan dalam sekejap mata, 1080 niat pedang muncul di sampingnya. Setiap niat pedang mengungkapkan keunggulan yang tiada tara. Pembunuhan itu mengejutkan. Kali ini, Yekyu tidak membiarkan niat pedang ini mengembun menjadi satu. Bab 2580. Pergilah! Yekyu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Segera, 1080 niat pedang, seperti tetesan hujan lebat, berubah menjadi lautan pedang yang menakutkan, mengaum ke arah Kasyapa Nagarjuna. Jian Xiao mengejutkan langit. Ribuan niat pedang menebas langit dan tanah, dan dengan cepat menenggelamkan pohon naga Kasyapa. Cong! Kian! Sword Intent terekspos dengan jelas, seperti sambaran petir, memancarkan cahaya menyilaukan, yang tak terkalahkan. Kasyapa Nagarjuna diblokir, memegang tongkat sihir dan menghancurkannya dengan keras. Ambil kesempatan ini. Yekyu menginjak tanah dengan jari kakinya. Ledakan! Yekyu naik ke langit, tubuhnya berdiri di udara, niat membunuh di matanya tidak terbatas, dan dia berteriak, bentuk ketiga dari seni pedang kata rumput, potong. Ledakan! Sword Intent turun dari langit, seolah memotong semua makhluk hidup di dunia. Sama seperti Kasyapa Nagarjuna menghancurkan semua niat pedang dari teknik membunuh, bentuk ketiga dari teknik pedang kata rumput jatuh. Merusak! Kasyapa Nagarjuna menggunakan tongkat ajaib untuk menjadi tangguh. Retakan! Tongkat sihir patah dari tengah, dan kekuatan seni pedang berbentuk rumput datang kepadaku. Ledakan! Kasyapa Nagarjuna terbang terbalik, bekas pedang mencapai dari bahu kanannya ke pinggang kirinya, panjangnya 30-40 cm, dan darah merah menyembur keluar dari lukanya, yang mengerikan untuk dilihat. Kepercayaan diri Yekyu meningkat pesat, dia memotong tongkat sihir dan melukai Kasyapa Nagarjuna, yang merupakan kemenangan besar baginya. Membunuh! Yekyu memegang pedang kaisar,
melemparkan jimat petir, dan menyerang Kasyapanagarjuna lagi dengan kecepatan kilat, meluncurkan serangan seperti badai. Kasyapanagarjuna melawan dengan putus asa. Keduanya bertarung selama beberapa menit, dan ada beberapa bekas pedang lagi di Kasyapanagarjuna. Cukup.